Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Eka Sulistiawati, saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan NIM 187022132530025 pada hari ini, Senin 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Raudatul Ulum pada mata pelajaran fikih dengan materi ibadah kurban. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Oh, banyak ya yang tidak hadir. Semoga diberikan kesehatan semua ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan berdoa. Sebelum memulai, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, Gavin. Doa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gavin. Oke, sudah semua? Coba sebelum memulai, Ibu mau cek dulu kerapiannya. Bajunya rapi semua, sudah lengkap. Dasinya semua, rompinya lengkap semua. Alhamdulillah. Coba sekarang Ibu mau cek kolong mejanya bersih tidak? Nah, ada sampah, kalau ada sampah tolong dibuang. Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sebelumnya, Ibu mau tanya ke kalian, pernahkah kalian melihat pemotongan hewan kurban di daerah lingkungan kalian? Pernah. Apa yang kalian rasakan saat melihat pemotongan korban? Seru. Terus ada lagi? Sedih. Terus ada lagi? Ngilu. Ngilunya kenapa? Karena dipotong kurbannya. Oke, untuk tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian dapat menceritakan kembali kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, itu kalian dapat menentukan ketentuan cara untuk berkurban. Ya, kayak misalnya hukumnya, waktu penyembelihannya, jenis hewannya, ya, waktu berkurbannya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum itu, Ibu mau minta kalian berkonsentrasi terlebih dahulu, ya. Konsentrasi. Oke, ya, sudah siap? Siap untuk belajar hari ini. Oke, hari ini kita belajar tentang ibadah berkurban. Ya, melihat yang namanya video tentang sejarah kurban. Ya. Telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah. Bagaimana sikapnya Nabi Ismail dan bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim? Apa yang dirasakan sama dia, sama beliau ketika diminta untuk menyembelih anaknya?
apa yang dirasakan? Gelisah, ya. Tapi Ismail mengizinkan, dia sabar, dia ikhlas, ya, dia sabar, dia ikhlas, ya, atas perintah Allah. Dengan ikhlasan itu makanya digantilah sama yang namanya hewan kurban, ya, atau kambing yang besar gitu, ya. Kurban itu berasal dari kata kuraba, ya, kuraba sama kurbana, ya, yang artinya yang dimaksud itu adalah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kalau berdasarkan bahasa Arab. Sedangkan kalau dalam istilah haji, hewan kurban disebut dengan udiyah. Itu kalau pas saat haji, ya, saat haji itu namanya udiyah, bentuk jamak dari dahiyah yang berasal dari kata daha, yaitu waktu duha. Jadi hewan kurban, penyembelihan hewan kurban itu disembelihnya saat di waktu duha, ya, di Idul Adha, ya, pada hari Idul Adha. Nah, sedangkan kalau menurut syariat atau hukum Islam, kurban itu beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari dengan cara tertentu, hari tertentu, dengan cara yang sudah ditentukan. Kemudian tujuan dari berkurban itu semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan kelebihan kita, rezeki berlebih, maka kita berkurban. Jadi kalau kalian udah punya uang rezeki atau uang yang banyak, berusahalah untuk berkurban. Atau kalian bisa nabung dari sekarang nih, wah sebentar lagi mau ibadah haji nih, kira-kira bisa nggak ya nabung buat berkurban? Nah kan kalian juga kan jajan juga pasti ada disisihkan, ada sisihnya, ada sisanya, bener nggak? Ya, kalau ada sisanya ditabung, jangan untuk beli hal-hal yang tidak baik, lebih baik untuk berkurban. Ya, itu untuk pengertian kurban. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut, kita masuk ke hukum kurban. Ya, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ada yang tahu? Ada yang tahu sunnah muakkad? Tidak. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, ya, yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu, ya. Kemudian artinya jadi sangat dianjurkan. Kemudian kalian bisa dapat pahala kalau kalian punya rezeki yang banyak. Kemudian tidak berdosa, ya, tidak berdosa jika tidak mampu, ya. Kalau jadi hukumnya sunnah muakkad itu sangat dianjurkan. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar. Kemudian tidak akan berdosa bagi orang yang tidak mampu, ya, namanya sunnah muakkad, tidak diwajibkan, ya. Berkurban dapat melapangkan rezeki manusia, keluarga, dan kaum fakir, sekaligus meninggikan dan mengagungkan perayaan kaum muslimin setelah penyembelihan. Ya, kalau kita misalnya berkurban, kita bisa berbagi ke orang-orang yang tidak mampu, bisa berbagi ke keluarga kita, benar nggak? Kalau kamu berkurban pasti dibagi-bagikan ke keluarga kalian, terus dibagikan juga ke orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini adalah hukum berkurban. Tadi apa hukumnya? Sunnah muakkad. Berarti yang sangat dianjurkan. Ada yang ditanyakan untuk hukum berkurban? Tidak. Oke, kita lanjut ke waktu pelaksanaan kurban. Nah, pelaksanaan berkurban itu pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah. Kemudian dan 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah waktu kita untuk berkurban, ya. Nah, sedangkan kalau untuk 3 hari setelah 10 Zulhijjah itu namanya hari tasyrik. Jadi kalau misalnya tanya, Ibu, hari tasyrik itu apa? Hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah 10 Zulhijjah, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu juga disunahkan untuk berkurban, waktu pelaksanaan berkurban. Jadi ada 4 hari. Jadi tanggal 10-nya pas hari Idul Adha sama hari tasyrik.
yaitu 11, 12, 13. Jadi makanya nih tanggal 11, 12, 13 diharamkan untuk berpuasa. Jadi nggak boleh nih berpuasa. Karena itu waktunya kita untuk makan. Jadi untuk makan untuk semuanya ya, itu adalah hari tasyrik. Ini mencakup waktu pelaksanaan berkurban. Kemudian ada syarat hewan kurban. Nah, syarat hewan kurban yang dipakai untuk berkurban itu ada domba, ada sapi, atau unta yang sehat. Jangan yang sakit, jadi harus sehat dia. Kemudian tidak cacat, kayak pincang, buta, ya itu tidak boleh. Kemudian hewannya harus cukup umurnya harus cukup ya. Dia nanti ada umur yang nanti ibu tampilkan. Sama kambing dan domba itu biasanya untuk 1 orang, sapi dan unta itu biasanya untuk 7 orang. Jadi kalau kamu mau kurban kambing itu cukup untuk 1 orang, tapi kalau mau kurban sapi itu untuk 7 orang. Ya, jadi untuk 7 orang, sama misalnya sekeluarga kamu ada 7 orang. Saya mau kurbannya sapi. Gitu. Nah, itu bisa jadi 1. Gitu. Jadi pada satu kambing dia sapi yang besar. Kalau mau sanggup untuk kambing masing-masing 1 dipersilahkan. Ya, ada yang mau ditanya untuk syarat kurban? Ya, yang pasti sehat, tidak cacat, cukup umur, ya, tidak pokoknya tidak ada yang kekurangan lah, tidak kurus. Ya, kalau kurus ini berarti tidak memenuhi syarat hewan berkurban. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini umur minimal. Jadi umur minimal hewan kurban, kayak misalnya unta itu 5 tahun menginjak 6 tahun, dia mau menuju 6 tahun, dari 5 tahun menuju 6 tahun itu yang diperbolehkan. Kemudian sapi itu 2 tahun memasuki tahun ke-3, jadi mau hampir 3 tahun. Kemudian kalau kambing itu 2 tahun, sama seperti sapi, 2 tahun menginjak ke 3 tahun. Sama terakhir itu ada domba atau kambing gembul yang bulunya banyak tuh, yang gede-gede. Nah, itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Ini adalah syarat minimal untuk usia hewan yang dikurbankan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Tidak ada? Oke, sekian yang Ibu sampaikan materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Benar nih, nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, sekarang Ibu mau ngasih tugas ke kalian, yaitu tugas ke kelompok. Ya, tugas kelompok yang diisi satu kelompok minimal 4 sampai 5 orang. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Terakhir sini ya. Oke, berarti ada 6 kelompok. Sudah siap untuk berdiskusi? Ya. Satu kelompok 1 ya. Nanti tinggal ditulis, kalian diskusikan dan kalian cari. Gak apa-apa. Sudah dibagikan semua? Sudah dapat semua lembarannya? Sudah? Oke, sudah siap untuk mengerjakan? Siap untuk mengerjakan? Oke, sekarang Ibu persilakan kalian untuk mengerjakan. Diberi waktu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Raisa, saya Latifah, saya Rani, Nindi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Rani. Pertanyaan pertama, ceritakan kembali secara singkat sejarah kurban. Jawabannya, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihi salam, karena ketaatan dan keikhlasan keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain nggak untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Akan dipresentasikan kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3. Dengan saya Askia, Raisa, Kaila, saya Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Dengan saya Akila, saya Mazia, saya Mekaila, saya Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Kifa, dan ini teman-teman saya Usna, dengan saya Bal, dengan saya Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Gavin, Janu, Padri, Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Fadli. Dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya ya. Semoga ilmu yang disampaikan sama teman-teman kita semua ini dapat tersampaikan ke kalian juga. Kemudian ya, sebelumnya Ibu mau tahu tepuk semangatnya dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, masih semangat? Bagaimana tadi kerja kelompoknya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada kesulitan. Nah, jadi kalau dalam tugas kelompok itu harus dibagi-bagi tugasnya, harus tahu bagi-bagi tugas, harus bisa bertanggung jawab, jangan mengerjakan sendiri. Ya, jangan mengerjakan sendiri, dikerjakan secara bersama-sama, jangan sendiri-sendirian ya. Untuk selanjutnya kalian Ibu minta untuk mengerjakan tugas mandiri yang akan Ibu berikan ke kalian untuk mengingatkan kalian kembali apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Yang akan Ibu bagikan ini dikerjakan untuk sendiri-sendiri. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai Ibu akan ambilkan dulu ya. Oke, terima kasih. Yang sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pelajaran
pembelajaran hari ini ada yang tidak dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tadi kita belajar apa? Tadi kita belajar tentang apa? Kurban. Terus kalian sudah paham apa arti dari kurban? Apa arti kurban? Penyembelihan hewan. Bagaimana kira-kira sikapnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail saat diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail? Bagaimana perasaannya? Ikhlas, gelisah ya. Nabi Ibrahimnya gelisah ketika anaknya diminta untuk disembelih, tapi secara ininya mereka ikhlas ya, mereka ikhlas, sabar ya, sabar taat kepada Allah sehingga digantikan dengan hewan kurban, yaitu kambing. Nah, biasanya hewan kurban itu ada apa aja? Unta, kambing, domba, sapi, ya, kerbau. Sudah paham semuanya untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Jadi untuk pertemuan besoknya minggu depan, ya, untuk pertemuan minggu depan yang akan kita bahas itu adalah tata cara berkurban sama hikmah berkurban. Ya, jadi untuk pertemuan ke depan itu yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya Ibu ada kata motivasi. Ya, terima kasih juga untuk yang tadi yang sudah maju berpresentasi di depan. Kalian sudah hebat, sudah bisa percaya diri untuk tampil di depan teman-teman kita semua, ya. Terus sudah bisa berbicara di depan, ya. Kemudian ini ada kata motivasi. Dalam setiap lembar buku terdapat peluang besar untuk meraih mimpi. Jadi dalam setiap lembar buku terdapat peluang besar untuk meraih mimpi. Jadi jangan pernah yang namanya malas. Harus rajin-rajin membaca, karena kenapa? Setiap lembarnya ini ada ilmu, ya, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, ya, apalagi untuk meraih mimpi kalian. Kan di sini cita-citanya ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi dokter, ya kan, ada yang mau jadi guru. Nah, ini perlu yang namanya membaca buku, ya. Terima kasih. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu berterima kasih sama kalian atas waktunya, ya. Sebelumnya mari kita rapikan dulu alat tulisnya, dirapikan dulu. Ya, sudah dirapi. Ini kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan bagi kalian. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.